Selamat pagi kepada kita semua. Kembali kita berjumpa pada hari ini pada topik yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Sebelum kita lanjut, ada yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada Angiospermae. Apa itu tumbuhan Angiospermae? Yaitu tumbuhan berbunga. Nah, reproduksi generatif ini terjadi jika memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Apa yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Poin pertama, ada serbuk sari, disebut dengan polen. Poin kedua, ada kepala putik atau pistilum. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif ini diawali yang namanya penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan di sini melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjadi proses terjadinya penyerbukan. Yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi ini, poin pertama, maka ada yang namanya peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi yang jantan dengan yang betina. Setelah terjadi peleburan, maka menghasilkan bakal buah. Itulah 3 proses penyerbukan. Nah, bagian-bagian bunga di sini ada beberapa. Ada dasar bunga, kelopak bunga, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga. Ya. Ini yang menjadi bagian-bagian bunga. Fungsinya beberapa di sini. Kelopak yaitu melindungi bagian dalam bunga, terutama bunga yang belum mekar. Mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga atau penyerbuk. Ini pasti lebih lebar ini mahkota bunganya. Tangkai bunga yaitu penghubung antara bunga dengan ranting, juga sebagai penopang bunga. Baru dasar bunga, tentu sebagai melekatnya mahkota bunga. Nah, bagian-bagian yang tadi ada juga yang disebut dengan benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Benang sari ini terdiri dari beberapa poin di sini. Ada disebut dengan tangkai sari, ya, ada yang disebut dengan kepala sari dan juga serbuk sari. Begitu juga yang betina, yaitu putik. Terdiri dari ada kepala putik, ada tangkai putik, dan juga bakal buah. Nah, di sini bagian-bagiannya itu yang kedua ini yang menjadi fungsinya alat kelamin jantan dan betina. Selanjutnya yang menjadi jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama kita bahas berdasarkan perantara. Ada beberapa jenis penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama disebut dengan anemogami.
yaitu penyerbukan yang terjadi dengan perantara angin. Ciri-cirinya, namanya perantara angin, pasti mahkotanya di sini berukuran kecil. Bunga tidak berwarna, serbuk sari kering, ringan dan banyak. Tidak memiliki kelenjar madu atau nektar, serta kepala putih terjulur keluar, panjang dan berbulu. Jadi contohnya terjadi pada padi, jagung, gandum, dan rerumputan. Jadi di sini tidak perlu mahkota yang berukuran besar dan warnanya yang sangat menarik, karena perantaranya hanya angin. Yang kedua ada disebut dengan hidrogami. Namanya hidro berarti air, gami di sini yaitu perkawinan, maka di sini perantara air, ya. Ciri-cirinya tidak memiliki ciri-ciri khusus di sini, karena dia penyerbukannya yang dilakukan perantara oleh air. Contohnya di sini ganggang dan hidrilla. Seperti ini kira-kira gambarnya. Jadi penyerbukan di sini terjadi karena yang jantan dan betinanya terjadi karena dibawa oleh arus air. Yang ketiga ada disebut dengan antropogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan perantaraan manusia. Ya, di sini ciri-cirinya serbuk sari dan kepala putih tidak dalam satu duduk bunga atau disebut dengan bunga tunggal. Kepala putih tertutup sehingga kepala putih tidak dapat masuk dan harus dibuka terlebih dahulu, ya. Dan serbuk sarinya sulit untuk rontok. Jadi karena tertutup tadi tidak bisa terjadi di luar dari perantara manusia. Jadi ini dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya ada zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan perantaraan hewan. Ini ada beberapa ciri-cirinya. Pasti warna bunga yang menarik, mahkota bunganya besar, bunga berbau harum, baru memiliki kelenjar madu, serbuk sari berlendir, putih tersembunyi dan berlendir. Nah, beberapa zoidiogami ini, perantara hewan ini, yang pertama malakogami, yaitu penyerbukan dengan perantara siput. Ya. Baru ada disebut dengan entomogami, penyerbukan yang terjadi dengan perantara serangga. Ya, termasuk kupu-kupu dan serangga-serangga yang lain yang sering kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Ada kiropterogami, perantara kelelawar, ya. Ada ornitogami, penyerbukan yang terjadi melalui perantara burung. Baru itulah ciri-ciri atau jenis-jenis penyerbukan melalui atau berdasarkan perantara. Nah, sekarang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Nah, ada beberapa. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi dalam satu tangkai bunga itu. Ini ya, seperti pada gambar ini. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu geitonogami. Penyerbukan yang terjadi jika
serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga yang lain, tetapi masih pada tumbuhan itu juga, ya. Nah, kira-kira gambarnya ini dalam satu tumbuhan seperti ini juga, ya. Dari sini terjadi penyerbukan kepada bunga yang ini. Yang ketiga, ada penyerbukan silang atau sering disebut dengan alogami atau xenogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga tumbuhan lain, tetapi golongannya masih sama, ya. Jadi jenisnya masih sama di sini. Itulah penyerbukan silang. Jadi masih sama dia jenisnya. Dari gambar ini nampak dia jenisnya masih sama. Yang keempat, ada penyerbukan bastar atau hibridogami, di mana ini penyerbukannya terjadi jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis, minimal satu sifat beda, ya. Nah, pada gambar ini nampak ada perbedaannya, ya. Bunganya, artinya dari perbedaan ini yaitu dari bunga tumbuhan yang lain dan berbeda jenisnya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sifat yang baru. Itulah tujuan penyerbukan bastar ini. Oke, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak kami bisa memahami sehingga bisa dijelaskan apa itu penyerbukan tumbuhan dengan perantara atau penyerbukan yang terjadi melalui asal serbuk sarinya.